Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dan tak lupa marilah kita senantiasa tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, yaitu dengan jalan mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah kondisi yang ada di pedesaan, ya. Kita tahu bahwa lebih 80% penduduk yang ada di Indonesia ini berada di pedesaan. Nah, inilah kondisi di desa, ya. Mungkin kalau kondisinya di desa itu jauh berbeda dengan di kota, ya. Kalau di kota itu biasanya bising dengan suara-suara kendaraan, ya, baik motor, mobil, bahkan kapal terbang. Tetapi kalau di desa damai, aman, ya, paling ada suara burung, ya. Kalaupun toh motor, mobil itu hanya gak seberapa, ya. Apalagi jalan di belakang. Inilah kondisi yang ada di desa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di desa maupun di kota, menurut pandangan Allah itu sama saja, ya. Tidak ada bedanya, ya. Semuanya punya hak dan kewajiban untuk mengamalkan agama secara baik dan benar. Bahkan kalau memungkinkan itu secara sempurna, seperti yang sudah diajarkan oleh suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kita itu mempunyai kewajiban untuk menjalankan, ya, tuntutan agama sesuai dengan yang sudah kita janjikan, yang berupa syahadat, ya, yaitu syahadat tauhid maupun syahadat rasul, ya. Kita sudah di hadapan Allah sudah berjanji, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Bahwasanya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kesaksian tersebut tentunya harus dibuktikan dengan tingkatan-tingkatan keimanan dan ketakwaan, realisasi ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Praktek amal ibadah harus kita jalankan, ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca syahadat, tentunya ya kita berusaha untuk menjalankan amalan-amalan agama yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar hukum kita untuk mengamalkan amal agama itu sebenarnya ada dua, ya, yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya, ya. Dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan hadis,
Jadi kalau kita itu mau berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, ya, yakin kepada Al-Quran dan hadis, menjalankan apa yang menjadi tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah di dunia kita selamat, di akhirat pun kita selamat. Jadi Al-Quran dan Hadis mengajak kita supaya kita berjalan sesuai dengan alur yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya. Insyaallah akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, dan jadilah kamu beserta orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut Allah memerintahkan supaya kita ini menjadi orang yang takwa. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, ya, takwalah kamu kepada Allah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jadilah kamu beserta orang-orang yang benar. Kita ini, ya, diharapkan supaya menjadi orang yang benar. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar itu yang bagaimana? Tentunya orang yang benar itu orang yang mau, ya, merubah sikap atau pendiriannya dari yang salah menjadi yang benar, dari yang benar menjadi yang lebih benar. Tentunya begitu. Insya Allah, ya, katakan orang baik itu ya orang yang mampu merubah sikap atau pendiriannya dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik, ya. Nah, untuk menjadi orang yang takwa tidak semudah apa yang kita ucapkan, ya, karena tuntutan takwa itu ya mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Tentunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari sama-sama, ya, kita dipanggil oleh Allah supaya kita menjadi orang yang takwa, supaya kita bersama orang-orang yang benar, menjadi orang yang benar. Tentunya kita berusaha seoptimal mungkin, ya, berusaha seoptimal mungkin untuk bisa menjadi orang yang takwa. Karena orang yang takwa itu menurut pandangan ataupun menurut Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Ya. Orang yang paling takwa itu adalah orang yang paling takwa di antara kita, itu dikatakan orang yang paling mulia. Insya Allah tentunya kita berlomba untuk bisa menjadi orang yang mulia, ya, ataupun orang yang takwa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat lain Allah juga memerintahkan, ya, yaitu di dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر lakum dunubakum. Itu ya, Allah perintahkan juga di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 70 ya, 1. Itu wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Niscaya Allah akan membalas amalmu dan mengampuni dosamu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga panggilan kepada orang-orang yang beriman. Kata Allah disuruh bertakwa. Ya, takwalah kepada Allah. Ya. Dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, yaitu perkataan yang benar. Ya. Niscaya Allah akan membalas amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Insyaallah kalau kita berkata dengan benar, dengan lurus, ya, kita menjadi orang yang takwa, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa ya, yang sudah kita perbuat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berhati-hati karena kalau kita menjadi orang yang beriman, ya, tentunya tuntutannya adalah hendaknya berkata yang baik atau diam. Kalau kita merasa ataupun mengaku beriman kepada Allah, hendaknya kita berkata dengan benar, berkata dengan baik, berkata dengan lurus atau diam. Dengan demikian insya Allah kita akan selamat. Karena selamat atau tidaknya manusia sangat dipengaruhi oleh pembicaraannya. Mungkin itu, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.